Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaibu Putra. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal saya yang berjudul tentang evaluasi kondisi fisik tunasusila terminal Rimba Bujang Unit 2. Nah, kenapa saya mengambil judul dan penelitian yang berhubungan tentang tunasusila? Karena di sini eh, banyak anggapan dari warga luar bahwa untuk kondisi fisik para pekerja tunasusila atau para pekerja seks komersial atau wanita penghibur, bahwa mereka tidak memiliki kegiatan kondisi fisik. Nah, yang mana dari kondisi fisiknya melainkan mereka hanya menggunakan obat kuat seperti obat terlarang, seperti doping, sabu, dan banyak yang mengira bahwa eh, untuk kondisi fisik tunasusila itu adalah sangat buruk karena mereka sering dibantu oleh obat-obatan terlarang. Nah, maka dari itu saya mengangkat judul tentang evaluasi kondisi fisik tunasusila terminal Rimba Bujang Unit 2, bahwa saya ingin melihat apakah betul yang anggapan dari masyarakat luar bahwa di mana dunia malam itu tidak ada suatu kegiatan ya di mana kegiatannya bisa membantu untuk menyehatkan tubuh, untuk menjaga kondisi fisiknya itu tidak ada. Nah, sebelum saya uh, menampilkan tentang hasil penelitiannya di sini, saya ingin memperkenalkan juga ya bahwa kebanyakan warga yang tinggal di daerah terminal atau yang bekerja sebagai wanita penghibur atau wanita yang bekerja sebagai tunasusila itu kebanyakan dari adalah kategori dari wanita muda, wanita lanjut usia dengan status yaitu ada yang janda dan ada yang belum menikah. Nah, di sini beraneka ragam nih. Nah, di sini ada yang dari yang kena tipu awalnya, tapi akhirnya dia juga tergiur untuk terjun ke dalam dunia hitam juga atau bekerja sebagai tunasusila juga. Nah, kalau untuk alasannya kenapa mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, itu sudah pasti ya karena dari faktor ekonomi juga. Nah, di sini juga untuk tentang dari domisili mana mereka berasal, bahwa yang saya dapatkan kebanyakan dari perantauan dari di luar Pulau Jawa ya, dan juga ada yang dari Pulau Sumatera. Jadi bukan berarti 100% itu adalah warga yang berdomisili atau berstatus asli dari Provinsi Jambi itu sendiri, itu enggak. Sebab kebanyakan warga yang tinggal di daerah terminal itu adalah dari perantauan ya, dari pulau, di luar pulau ya. Oke. Nah, di sini dari hasil penelitiannya ya. Nah, yang kita ketahui kan bahwa kenapa tunasusila atau wanita pekerja seks komersial mampu melakukan atau melayani tamunya atau melayani hawa nafsu dari pria hidung belang dalam satu hari bisa eh, melayani dari 11 pria. Satu hari bisa melayani 11 pria. Padahal yang kita ketahui dalam jurnal Dr. Boyke atau Dr. Boyke sendiri mengatakan bahwa berhubungan intim yang baik dalam minimal dalam satu minggu itu ada 3 kali. Tapi ini mereka bisa melayani satu hari itu adalah dengan 11 pria. Wow, apakah mereka emang betul-betul menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak? Nah, di sini di hasil penelitian itu sendiri saya menemukan yang pertama itu adalah adanya suatu kegiatan olahraga ya seperti senam zumba setiap hari loh, setiap hari dan pada pagi hari. Nah, pada pagi hari sekitar dari jam 7 sampai jam 9 mereka melaksanakan suatu kegiatan itu senam zumba. Nah, biasanya di senam zumba itu sendiri eh, kebanyakan yang saya dapat bahwa para wanita lanjut usia mereka hanya mampu melaksanakan kegiatan senam zumba itu cuma sebentar. Makanya saya buat tadi itu dari jam 7 sampai jam 9. Sedangkan untuk wanita yang masih muda mereka mampu melaksanakan suatu kegiatan ya di mana senam zumba itu sendiri dari jam 7 sampai jam setengah 12, atau jam 12 siang. Nah, itu.
Nah, di sini juga lagi ya, setelah mereka melakukan senam Zumba, pada sore harinya, di sini saya mendapatkan juga bahwa adanya suatu kegiatan kondisi fisik seperti jogging. Nah, mereka jogging, tapi mereka joggingnya tidak, pernah mereka di luar dari daerah terminal, melainkan masih seputaran atau sekeliling dari terminal. Nah, di sini juga kegiatan, yang selanjutnya yang saya temui adalah kegiatan seperti mengangkat beban yang mereka buat menyerupai alat tempat fitness. Ini yang uniknya ya, yang uniknya. Karena mereka membuat suatu, alat ya supaya bisa mereka, seolah-olah mereka mengangkat beban, eee, yang berada di tempat fitness. Nah, baik itu berupa seperti, eee alatnya itu berbahan seperti kayu, besi, dan ada yang, dibuat seperti barbel, tapi yang bulatan itu adalah semen. Nah, itu. Oke, yang keempat adalah, kegiatan mereka untuk menjaga kondisi fisik mereka supaya mereka tetap sehat dan supaya mereka tetap, seger bugar. Akhirnya, mereka membuat suatu, jurus mereka, ya di mana jurus mereka itu kebanyakan ini adalah, dari idenya dari wanita yang lanjut usia, yang mana dari Kepulauan Jawa, mereka terus meminum dan memakan, suatu, yang mereka anggap itu adalah ide yang sangat bagus dibandingkan mereka harus merusak diri mereka sendiri. Yang mana ide mereka itu adalah meminum jamu. Jadi mereka membuat jamu dan mereka minum dari pagi, siang, sampai sorenya itu mereka minum jamu. Dan yang kedua adalah mereka makan buah sebagai vitaminnya. Nah, itu sudah jelas ya. Kebanyakan untuk masalah makan buah itu sendiri itu dianjurkan dari wanita yang lanjut usia, itu memerintahkan atau dari maminya itu memerintahkan bahwa, untuk anak-anak buahnya atau wanita yang muda itu wajib mengkonsumsi buah sebagai vitamin. Nah, di sini lagi untuk dari bentuk kondisi fisik yang dilakukan pekerja tunasusila Terminal Rimau Bojong Undu 2 bahwa sudah jelas apapun pekerjaan mereka pasti mereka memiliki suatu tujuan tersendiri ya di mana itu sudah jelas, dari kondisi fisik atau kegiatan kondisi fisik yang mereka lakukan itu sudah jelas untuk memenuhi kesehatan tubuh mereka itu sendiri ya. Yang kedua dari, tubuh yang sudah sehat, jadi mereka bisa menghidupi diri mereka dan menghidupi keluarga mereka yang berada di daerah di luar dari perantauan mereka. Nah, itu. Nah, di sini, saya, menyimpulkan beberapa faktor, baik itu dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya tentang kondisi fisik tunasusila Terminal Rimau Bujang Undu 2, bahwa dari faktor pendukungnya ialah yang pertama adalah faktor situasi, dari para pekerja itu sendiri. Jadi mereka sebelum melayani para pria yang menyewa jasa mereka, mereka juga melakukan suatu kegiatan, ya di mana kegiatan tersebut untuk, supaya mereka bisa tetap awet muda, tetap sehat, dan tetap segar bugar. Nah, yang kedua adalah faktor kesempatan dan waktu, yang ketiga adalah faktor sarana peralatan. Nah, peralatan sendiri seperti yang mereka buat tadi, sudah itu serta faktor internal yang terdiri dari faktor masyarakat di luar, daerah terminal yang memiliki rasa kepercayaan terhadap mereka. Jadi masyarakat masyarakat luar tidak, sungkan-sungkan dalam hal mengajak untuk, berkumpul ataupun untuk meminta tolong terhadap, warga yang berada di daerah terminal. Nah, jadi, di sini yang bisa saya dapatkan lagi dari segi sosial bahwa, eee, bukan berarti seseorang yang bekerja sebagai wanita penghibur atau bekerja sebagai dunia malam tidak memiliki hati yang, bersih. Malahan di sini yang saya dapatkan bahwa, rasa kepercayaan dari masyarakat luar yang di luar dari terminal itu sangat seperti anak olahraga loh, ya, kekompakan. Nah, di sini saya mendapatkan juga di sini. Pokoknya luar biasa masyarakat Ribu Bujang, baik itu di luar terminal maupun di dalam terminal. Oke, itu sudah tentang, faktor pendukung ya. Sekarang kita masuk ke faktor penghambat.
Nah, di sini untuk faktor penghambatnya sendiri ialah seringnya ada razia, itu sudah jelas ya, karena tempatnya adalah tempat tentang boleh dibilang ada tempat ilegal, jadi sering adanya razia dari Pol PP itu sudah jelas. Nah, tapi di sini yang membuat dari faktor pendukungnya kadang bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh para membaknya atau kakaknya atau maminya, malahan bisa terjeda atau tersendat karena ketika ada razia, mereka tidak keluar rumah selama 2 hari. Karena apa? Karena mereka takut dan karena mereka, beranggapan nantinya ketika mereka ditangkap oleh Pol PP, nanti takutnya mereka dipulangkan ke daerahnya. Jadi mereka takut nantinya keluarga mereka yang jauh di sana, itu mendapatkan kabar bahwa mereka kena tangkap Pol PP dengan alasan bahwa mereka adalah bekerja sebagai tunasusila. Jadi mereka takut loh kalau ketahuan sama keluarga mereka. Nah, di sini juga yang untuk faktor penghambatnya bahwa mereka sering dipaksa oleh para pelanggan yang emang betul-betul pelanggannya barbar atau pelanggannya yang nakal, seperti mereka harus mengikuti juga untuk mengkonsumsi minuman keras, sudah tahu mengkonsumsi obat-obatan seperti doping, dan mereka juga dipaksakan ya oleh oleh para pelanggan itu mengkonsumsi minuman keras dari maghrib itu disuruh sampai subuhnya untuk mengkonsumsi. Nah, itulah yang hasil penelitian yang saya dapatkan. Tapi dari faktor penghambat itu sendiri, para mbaknya dan para maminya mengatakan bahwa ketika mereka dipaksa untuk meminum minuman keras, itu tidaklah dalam setiap hari, melainkan mereka berani untuk mengatakan diibaratkan dalam 2 minggu itu satu kali mereka ada atau pelanggan yang agak iseng atau agak-agak yang eh, ya nakal ya, yang memang terlalu nakar. Jadi mereka yang pelanggannya berani membayar dengan mahal asalkan para mbaknya atau para kakaknya mau minum bersama dengan mereka dari malam sampai subuh. Nah, jadi itulah yang faktor penghambatnya yang saya dapatkan. Tapi sudah jelas secara keseluruhan ya, secara keseluruhan yang bisa saya tangkap bahwa untuk kondisi fisik dari para mbak-mbak atau kakak-kakak atau mami yang bekerja sebagai tunawisila di daerah Terminal Rimbo Bujang Unit 2, bahwa mereka ada melakukan suatu kegiatan kondisi fisik dalam hal menjaga tubuh mereka itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Khabi Putra. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.